Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang mulia, segala puji bagi Allah. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah telah menitahkan kita sebagai makhluknya yang mulia. Kita dimuliakan di atas makhluk-makhluk yang lain. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan mereka dari banyak makhluk yang kami ciptakan dengan semulia-mulianya. Jadi semakin bersyukur dan bertambah kesyukuran kita kepada Allah, karena kita semakin paham bahwa kita dititahkan sebagai makhluk mulia. Tapi ketahuilah para pemirsa yang mulia, bahwa kita ini menjadi makhluk mulia sebagai manusia bukanlah dengan sendirinya, tapi kita mulia karena dimuliakan, ditetapkan sebagai makhluk yang mulia oleh Allah. Para pemirsa yang mulia, bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia yang pertama, kakek kita, Nabi Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan para malaikat, Allah perintahkan kalangan jin, semuanya. Allah perintahkan untuk apa? Allah perintahkan agar mereka semua menaruh hormat kepada manusia. Allah berfirman, "Usjudu li Adam." Sujud hormatlah kalian kepada Adam. Semuanya memberikan sujud hormat kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormat kepada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang tidak mau hormat, yaitu iblis. Illa iblis, minus iblis, kecuali iblis. Dan apa nasib yang kemudian dialami oleh iblis karena membangkang perintah Allah untuk hormat kepada manusia? Ia termasuk makhluk yang dikutuk oleh Allah dan kekal di dalam neraka. Itulah sejarah manusia, itulah kehidupan manusia, dan itulah kita semuanya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya, mari kita jaga kemuliaan. Para pemirsa yang saya cintai, menggambarkan tentang kemuliaan manusia, penulis tafsir fi Zilalil Quran mengungkapkan bahwa manusia adalah sayyidun fil kaun, tuan di alam raya ini. Betapa tidak? Karena semesta alam ini telah ditundukkan oleh Allah bagi manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu sekalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah turunkan hujan. Hujan menyuburkan bumi. Bumi menumbuhkan rumput-rumput dan tanaman.
rumput dimakan oleh kambing kita, oleh sapi kita, kerbau kita. Kemudian sapi, kerbau, kambing kita potong. Selanjutnya kita, untuk siapa? Semesta alam ini untuk kita manusia. Lalu kita untuk siapa? Kita hanya untuk Allah. Itu satu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, alam tarau, tidakkah kalian perhatikan, annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kamu sekalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya sudah ditundukkan oleh Allah. Kita tinggal memanfaatkan dan menggali potensi yang ada pada diri kita agar bisa memanfaatkan semua ciptaan Allah di alam raya ini. Sehingga kalau orang mengistilahkan challenge, ada challenger menaklukkan alam, sebenarnya dari sejak Allah ciptakan alam ini sudah ditaklukkan untuk umat manusia. Tinggal bagaimana kita tingkatkan keilmuan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ini karena manusia adalah makhluk mulia, maka jaga kemuliaan. Karena manusia adalah sayyidun fil kaun, tuan di alam raya ini. Pantang manusia mengabdi dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang begitu besar? La, tidak. Bulan? Tidak pula. La tasjudu lisyams wala lil qamar. Jangan bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu. Para pemirsa yang mulia, ini yang pertama. Manusia adalah sayyidun fil kaun. Oleh sebab itu, untuk menjaga kemuliaan kita, kita harus menjadi makhluk yang merdeka. Merdeka dari semua penghambaan, kecuali penghambaan kepada Allah. Kecuali penghambaan kepada Allah. Inilah uniknya. Semakin orang menghambakan diri kepada Allah sahaja, maka semakin dia merdeka dari segala yang lain. Itulah yang kita baca dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu lah ya Allah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu pula lah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita ibadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita. Allah yang menjadi sumber kemuliaan kita, Allah yang memberikan kemuliaan kita. Dan untuk menjaga kemuliaan itu, maka jangan lupa pada sumber kemuliaan, jangan lupa pada pemberi kemuliaan. Jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus hubungan dengan Allah artinya apa? Putus hubungan dengan Allah berarti putus dari segala bentuk kemuliaan dan akan masuk dan terjun ke alam kebinatangan. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang saya cintai, mari kita kilas balik ke belakang. Pada masa jahiliyah dahulu, ketika seseorang belum menemukan kemuliaan dirinya, lebih mulia dari makhluk yang lain, termasuk lebih mulia dari kalangan jin. Di kalangan orang-orang jahiliyah, kalau mereka sedang bepergian, kemudian melewati tempat yang sepi dan mereka pandang angker, apa yang mereka katakan? A'udzu, bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan. A'udzu bi'azimi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Artinya, aku berlindung kepada pembesar atau yang bau reksa lembah ini agar tidak diganggu oleh anak buahnya yang jahil atau anak buahnya yang jahat. Jadi orang jahiliyah pada waktu itu berlindung ketika menghadapi tempat yang dianggap angker. Berlindung kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi berlindung kepada siapa? Berlindung kepada jin. Jin yang dipandang sebagai yang bau reksa tempat itu. Maka mereka mengatakan, aku berlindung kepada yang bau reksa tempat ini agar jangan sampai ketika nanti melintas diganggu oleh anak buahnya.
Coba kita kembali kepada konsep kemuliaan manusia. Kita manusia, jin bukan untuk disembah, memberikan pelayanan kepada manusia, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merendahkan diri kita, memberikan penghambaan, pemujaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka konsep dalam akidah Islam untuk menjaga kemuliaan manusia ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La illallah, kecuali Allah. Jin, la ilaha, bukan Tuhan. Malaikat, la ilaha, bukan Tuhan. Pohon yang besar, la ilaha, bukan Tuhan. Matahari, la ilaha, bukan Tuhan. Nabi yang mulia, la ilaha, bukan Tuhan. Semuanya bukan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Para pemirsa yang mulia, itulah asas kita, itulah pangkal kita, itulah landasan kita agar seseorang tetap terjaga kemuliaannya. Kita tidak boleh menjadi hamba siapapun, dan oleh sebab itu kita tidak boleh memperbudak siapapun. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat dan mendapatkan laporan anak seorang gubernur namanya Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini seorang gubernur, Abdullah putranya. Sebagai putra gubernur, suatu ketika ia berlomba berpacu kuda dengan seorang Yahudi. Kemudian dalam lomba tersebut anak sang gubernur ini kalah. Karena marah, maka kemudian dia memecut atau mencambuk sang Yahudi tadi. Sang Yahudi tidak terima, kemudian mengadukan perkaranya kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dipanggillah anak sang gubernur. Setelah dikonfirmasi dan benar dia mengakui tentang perbuatannya, maka kata Umar bin Khattab, "Natasta'batan nas." Sejak kapan kamu memperbudak manusia? Wa qad waladathum ummahatuhum ahrara, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Allahu Akbar. Jangan pernah memperbudak orang lain. Jangan mau diperbudak oleh orang lain. Tidak ada yang boleh kita ibadahi. Kalau kita ingin mulia, hanya Allah, ilah kita. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Semua makhluk Allah sama di hadapan Allah adalah hamba. Semoga dengan begitu kemuliaan kita akan senantiasa terjaga. Jangan lupakan Allah memberi kemuliaan kita agar kita tidak tersungkur jatuh menjadi martabat binatang. Na'udzubillah min dzalik. Tidak lupa saya Arwani Amin mengucapkan kepada segenap pemirsa yang mulia, selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari dalam acara Manajemen Akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.